Itu 4 usulan dari teman-teman Perludem tuh kayaknya udah lengkap. Pertanyaannya, teman-teman Parpol mau nggak melakukan itu sekarang juga? Sempatkah mereka memikirkan itu? Karena setelah pemilu kan biasanya yang dipikirkan tuh adalah kursi menteri, komisaris dan lain-lain. Sementara ngomongin soal perbaikan pemilu, undang-undang tuh biasanya di ujung-ujung menjelang pemilu. Biasanya ya. Betul. 2029 dibahas 2028 untuk melihat konfigurasi politik dan lain-lain. Gimana Kang? Ya, ini yang saya pikir harus dirubah polanya seperti itu. Yang tadi ya, bahwa misalnya soal revisi undang-undang pemilu itu ya harusnya masuk dalam, kan udah masuk prolegnas, harusnya harus kebut. Bahkan pikiran saya terdahulu di 2019 terjadi berbagai peristiwa-peristiwa lah, termasuk teman-teman kita yang gugur misalnya seperti itu harusnya masuk. Tapi kan ternyata tidak adanya perubahan undang-undang pemilu. 2024 berjalan seperti itu. Nah sekarang 2024 dengan adanya seperti ini. Nah saya pikir ini menjadi jalan untuk teman-teman pembuat undang-undang untuk segera melakukan proses revisi. Karena dalam konteks itu tidak hanya konteks proses penyelenggaranya saja, tidak hanya konteks terkait dengan soal electoral justice-nya saja, tapi yang paling penting itu adalah terkait dengan soal sistem pemilunya. Dan proses pemilunya itu penting. Sistem pemilunya mau apa sih? Kita ini mau di seperti sekarang terbuka, ataukah mau kembali ke tertutup, atau kita mau mixkan? Redesign dapil. Redesign seperti apa redesign dapil? Sampai sekarang belum ada redesign dapil terkait dengan soal itu. Terkait dengan soal misalnya mekanisme pencalonan, bagaimana perekrutan segala macam. Nah, saya berpikir ini mudah-mudahan ini baik sangka saya terhadap pembuat undang-undang ini harus segera, dan mudah-mudahan dengan ada putusan ini, dengan mereka rapat dan lain sebagainya, mereka segera melakukan upaya-upaya proses revisi yang ada, karena jalannya sudah ada. Itu baik sangka. Baik sangka saya. Buruk sangkanya ada? Tadi buruk sangkanya adalah kalau ini delay. Kan selama ini kayak gitu kan. Sampai menjelang proses pemilu. Padahal 2026 itu sudah harus dibentuk KPU. KPU baru ya? KPU baru. 2027 proses pemilu kalau menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 sekarang itu 20 bulan sebelumnya. Itu kan harus sudah ada proses tahapan yang ada. Berarti sekitar 2027 itu harus sudah mulai. Kalau memang mengacu ya, kalau bahasa hukumnya mutatis mutandis dengan aktivitas yang tersebut, ya harusnya sudah mulai proses 2026. Kalau ini 2025 saja belum dimulai, 2026 belum dimulai, atau nanti last minute, akan terjadi problem. Bahwa kemudian siapa yang diuntungkan, ya inilah problem pemilu dari pemilu ke pemilu seperti itu. Sehingga kami misalnya dari partai-partai non parlemen misalnya, ya kita juga kan ingin siap-siap, ingin melihat bagaimana sih format pemilunya, bagaimana sih sistem pemilunya, bagaimana mekanisme untuk menjangkau masyarakatnya, bagaimana nanti proses pencalegannya. Itu kan harus kita siap-siap. Makin cepat ada kepastian itu buat teman-teman partai non parlemen makin bagus sebenarnya. Makin bagus, dan konteks pemilu, konteks kompetisi adalah adil dan setara. Nanti ketika masuk ranah pemilu, tidak ada lagi partai parlemen, tidak ada lagi partai non parlemen, semuanya adalah partai politik peserta pemilu. Ini yang saya pikir juga perlu menjadi perhatian dan pertimbangan. Saya takzim lah kepada pembuat undang-undang, DPR, pemerintah untuk segeralah melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu sendiri. Seperti itu. Kita sih pengennya berbaik sangka sih. Berbaik sangka. Sebenarnya ada yang bilang politik itu seperti lagu Madu dan Racun. Madu saat kampanye, racun begitu terpilih. Udah gak mikirin rakyat lagi. Mas Iqbal, setelah putusan ini ada nggak teman-teman dari Parpol yang kontak atau ada pendapat-pendapat, bocoran-bocoran apa yang mereka sampaikan ke Perludem? Sebenarnya kalau boleh kita bilang gitu ya Mas ya mungkin saja gitu ya ada perbedaan pandangan antara pimpinan wilayah dengan pusat gitu ya, itu bisa saja terjadi. Kemudian beberapa partai politik ada yang malu-malu untuk mendukung, itu juga bisa saja terjadi. Tapi ada juga yang keras sekali, itu juga ada gitu ya. Tapi kami lihat ini ya bentuk dinamika lah.
dinamika pasca putusan itu pasti selalu ada. Ya seperti putusan 60 misalkan yang tentang ambang batas pencalonan di pilkada. Kemarin kan awalnya DPR malah nggak mau untuk langsung menerapkan tuh, tapi keburu di demo kan. Kami pikir jangan sampai lah di putusan 135 ini kita mengulangi untuk sampai harus menggeruduk rumah rakyat untuk kemudian segera memperbaiki pemilu. Mereka harusnya belajar di pengalaman lah. Karena kambing pun kan akan belajar ketika dia terjatuh sekali seperti itu. Artinya kami cuma punya 2 pesan lah Mas sebetulnya. Yang pertama, perbaikan undang-undang pemilu ke depan, kacamatanya itu jangan hanya kacamata tarik-tarik kepentingan ataupun hanya kacamata kekuasaan. Penting sekali juga untuk menaruh kacamata pada keadilan, terutama keadilan elektoral. Bahwa kemudian perbaikan revisi undang-undang pemilu ditujukan pada upaya mengejawantahkan amanat rakyat dengan lebih baik, dengan lebih adil, dengan lebih berintegritas. Yang kedua, putusan 135 ini bukan obat bagi seluruh penyakit. Saya setuju nih. Itu yang penting dilihat. Bukan obat yang tokcer, tidak. Tapi memang harus ada prosesnya lain prosesnya yang harus dilakukan. Bahwa putusan 135 ini seyogyanya itu harusnya dipandang sebagai pintu awal untuk setiap pihak, baik itu peserta pemilu, penyelenggara, bahkan pemilih, untuk memahami betul bahwa pemilu kita ini banyak sekali yang harus diperbaiki kok. Tadi beberapa perbaikan sudah disebut oleh Bang Ferry. Bahwa adanya pendapilan misalkan, kemudian ada sistemnya seperti apa. Itu kan yang lebih substantif untuk kita bicarakan. Ini yang penting untuk kita sorot dari putusan 135 dan memindahkan perdebatan-perdebatan yang tidak produktif kayak gitu ya, menjadi perdebatan produktif tentang mau seperti apa sih pemilu kita ke depan yang lebih baik. Itu yang penting untuk kita sorot. Minimal kalau kita sakit nih, arahnya udah ke rumah sakit ya. Betul. Bukan ke arah kemana gitu kan. Bukan nyalahin rumah sakitnya. Iya, kemana gitu misalkan gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar ke rumah sakit. Kang, kenapa perusahaan ini memberikan efek yang atau manfaat bagi masyarakat? Penting ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya memang real ya, bahwa masyarakat pemilih itu adalah subjeknya demokrasi. Bahwa ketika kita menganut demokrasi kan daulat rakyat itu ya daulat rakyat gitu kan. Jadi itu teorinya. Teorinya seperti itu. Kalau ini kenyataannya jadi objek sebenarnya. Nah, dengan adanya pemisahan, keserentakan terjadi tetap, tapi kan dipisah. Ada lokal, ada nasional, ada daerah atau lokal, seperti itu. Nah, upaya-upaya masyarakat untuk menjaring bagaimana nanti memilih pemimpin sesuai dengan preferensinya, saya pikir ini penting. Jadi tidak ada lagi misalnya, mungkin mudah-mudahan ya, moral hazard yang memang terjadi, brutalisme 2024 yang terjadi kemarin itu, mudah-mudahan bisa diminimalisir, bahkan sampai tingkat 0. Masyarakat tuh benar-benar cerdas gitu kan. Gue ingin milih pemimpinnya yang seperti ini. Memilih partainya seperti ini. Kan seperti itu. Ini yang kita inginkan, walaupun mungkin ini masih berproses kan seperti itu. Tapi setidaknya menurunkan tensi itu. Kenapa? Karena masyarakat akan fokus dia bahwa nanti di nasional dia akan milih presiden, DPR, DPD. Oke, itu aja. Nah, nanti 2 tahun setengah berikutnya atau 2 tahun setengah berikutnya dia akan memilih gubernur, bupati, wali kota dan DPRD provinsi dan kota. Sehingga fokus. Jadi dari situ saja itu kita melihat bahwa masyarakat itu sudah mulai nggak ada anggapan lagi bahwa suara tidak sah itu akan lebih tinggi lagi, tapi akan lebih menurun seperti itu. Ini yang kita harapkan, masyarakat aktif, masyarakat rasional, masyarakat betul-betul bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan ini. Masyarakat juga tidak ternina-bobo oleh urusan-urusan money politik, politik uang, moral hazard segala macam kayak gitu, politik biaya tinggi. Nah, itu yang selama ini kan serentak kemarin kan saya milih juga. Terlampau banyak yang kita pilih. Jadi kita bingung. Saya aja di DPRD orang Bekasi nggak tahu siapa wakil saya karena banyak banget yang mau kita pilih kan. Hampir 400 kan? Hampir 400. Berarti tidak ada lagi tuh yang namanya efek ekor jas. Tidak ada lagi orang yang cuma numpang dalam ketenaran capres. Jadi semua harus gubernur, wali kota, bupati, DPRD harus sendirian, bener ya? Iya. Implikasi bagi partai pertama adalah soal kaderisasi. Ini penting. Jadi ini dengan putusan ini partai itu dipecut untuk
melakukan proses kaderisasi yang betul-betul optimal. Yang kedua, rekrutmen caleg, Kang. Jadi rekrutmen calegnya betul-betul dia harus punya kapasitas. Bisa jadi tidak lagi misalnya yang instan-instan lah seperti itu. Walaupun memang dalam politik kan dinamis. Seperti itu. Itu kan kita bisa upayakan. Yang lainnya adalah tidak ada lagi tandem. DPR kan biasanya tandem dengan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini tidak ada lagi tandem. Pasang baligo. Jadi mahal dong. Jadi DPR ini memang betul-betul dia punya kualifikasi yang luar biasa yang memang dia bisa menjangkau masyarakat tingkat bawah. Nah, ini yang penting. Jadi bisa jadi ini juga dipikirkan juga termasuk oleh kami di partai gitu kan, bahwa tandem itu tidak ada lagi sekarang. Nanti mungkin lebih kepada kotel efek dengan presiden. Kan kayak gitu. Nanti ada kotel efek dengan gubernur, bupati, wali kota di pemilihan daerah, pemilu daerah atau pemilu lokal tadi. Jadi seperti itu. Dan ini berimplikasi. Kalau urusan logistik dan lain sebagainya itu urusan lain lah ya. Urusan partai masing-masing lah. Urusan partai masing-masing dan urusan negara dalam konteks bagaimana membiayai pemilu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mulai dari sekarang dengan adanya putusan tersebut, apa implikasi-implikasi dalam konteks kenegaraan seperti apa, dalam konteks partai politiknya seperti apa. Ini yang harus kita lakukan. Mas Iqbal, setelah putusan ini sepertinya memang yang bereaksi baru parpol dan elit politik ya. Sementara masyarakat kayaknya adem-adem aja nih. Jadi kita harus kasih edukasi juga ke publik, Mas, untuk lebih bahwa ini penting loh buat kita supaya kita bisa memilih lebih tepat gitu. Nah, daya tarik utama, Mas, bagi kami untuk masyarakat sebetulnya karena seringkali karena efek pemilu serentak pada 2019 dan juga 2024 kemarin itu salah satunya adalah tertimbunnya isu lokal. Karena orang-orang kan konsen ke nasional semua tuh. Misalnya saya kemarin masih di Jogja tahun lalu gitu ya, Mas ya. Dan juga di daerah Jawa Tengah sempat juga. Kita kadang nggak tahu nih siapa yang nyalon wali kota, tapi kita pasti tahu kan siapa yang nyalon presiden. Bahasanya kan seperti itu. Kita tahu siapa yang nyalon presiden, tapi kita belum tentu tahu siapa yang nyalon DPR, bahkan DPRD, kan bahasanya seperti itu. Artinya, dengan pemisahan ini, kita bisa mengkonsentrasikan gitu ya, isu-isu supaya pada tempatnya. Ketika pemilu nasional, maka kita akan konsentrasi masyarakat pada permasalahan nasional. Apa yang bisa dijawab oleh politisi, apa yang bisa dijawab oleh partai politik lewat calon-calonnya. Dan sama juga ketika pemilu lokal. Isu-isu lokal ini bisa keangkat gitu ya. Bisa dibahas oleh berbagai orang dan tidak perlu untuk terganggu konsentrasi dengan pemilu nasional seperti yang terjadi di pemilu 2024 ataupun 2019. Nah, hal ini sebetulnya yang kami pikir publik kayaknya harus tahu deh bahwa salah satu efek positif yang kami perkirakan gitu ya dalam putusan tersebut adalah bisa terbaginya fokus isu, terbaginya konsentrasi publik terhadap isu yang terjadi dan berkembang. Sehingga pilihan mereka bisa lebih rasional terhadap based on issues, bukan based on amplop yang didapatkan, bukan based on isu-isu nasional terus yang selalu mereka dengarkan, tapi lebih bisa membumi lah, isu-isu lokal juga bisa didengarkan oleh banyak orang. Itu yang kemudian kami pikir berkaitan juga pada logika keserentakan itu apa sih dalam pemilu. Logika keserentakan pemilu itu kan adalah menyatukan antara pemilu eksekutif dan legislatif dalam satu waktu. Pandangan publik juga banyak yang mengira ketika itu dipisah antara lokal nasional, Pak, akhirnya yang terjadi justru tidak ada yang namanya pemilu serentak. Padahal kan serentaknya tetap ada, logika itu tetap ada, tapi dalam dua level. Ada level tingkat nasional, ada level lokal. Dan ini juga berimplikasi dengan bagaimana isunya, bagaimana kotel efeknya, itu tetap dalam bentuk tadi, tetap terkait antara legislatif ke eksekutif, tapi pada level-level tertentu yang lebih terbagi dan lebih terdistribusi.